bismillah tadi, merubah perbuatan tadi, otomatis jadi ibadah. Dipahami ya? Nah, perbuatan yang berubah jadi ibadah itu punya nilai baru di hadapan Allah. Perbuatan bahasa Arabnya amal, ketika dibenarkan oleh Allah disebut soleh, maka amalnya berubah jadi amal soleh. Ibadah itu nama lainnya amal soleh, dipandang baik oleh Allah. Ketika dipandang baik disebut hasanah. Di dunia pekerjaannya menjadi apa? Hasanah. Diperhatikan betul ini ya, ini jarang diurai. Nanti hasanah yang dikerjakan di dunia ditampakkanlah di akhirat itu. Itulah doa yang sering kita panjatkan di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina dunya, nih hasanah. Tampak di akhirat, wa fil akhirati hasanah, ditampakkan lagi lah di akhirat hasanah itu. Tampaknya dalam bentuk apa? Nah, ini di Quran surah ke-6, tuntas di Quran itu. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap dilakukan perbuatan hasanah, poinnya 10. Poin itulah yang kita sebut dengan pahala. Ini yang dibawa pulang pahalanya dari amal soleh tadi. Itu yang disebut ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi minumnya selesai di sini, yang ikut apa? Ini 10-nya. Itu paling sedikit, paling sedikit. Menghitungnya begini, bukan begini ya Bu, 1, 2, 3, 4 sampai 10, bukan. 1 ke 2 itu bisa 500 tahun, 2 ke 3 bisa 500 tahun. Ini sholat ya, baru masuk masjid di hadis Muslim, baru masuk dapat 25. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Lalu kita sholat, kalau sendirian kan 10, kalau berjamaah dikali 27. Jadi kalau ada orang tak sholat berjamaah dalam sehari, itu kehilangannya banyak sekali, banyak hilangnya. Nanti tampaknya saat meninggal ditampakkan pahala kebiasaan kita, karena ditampakkan pulangnya tenang. Sifat ibadah itu punya sifat ketenangan, namanya tumakninah. Semakin banyak ibadah jadi sifat pada jiwa, namanya mutmainnah. Orang ibadah disebut abdun, jamaahnya disebut ibadun. Nanti kalau sifat ini dijaga sampai meninggal, dipanggil jiwa yang tenangnya, ditampakkan surganya dengan kebiasaan ibadahnya. Itu ditemukan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ini dari sifat tumakninah. Kalau di rumah tangga sakinah, kalau di ibadah tumakninah. Anda ruku hatta tatmainna raki'a, sampai rukunya tumakninah. Sujud sampai sujudnya tumakninah. Tumakninah membentuk nafsu jiwa yang mutmainnah. Saat pulang dipanggil. Jadi kalau nggak pernah sholat, nggak mungkin mutmainnah. Karena mutmainnah itu sifat bagi jiwa yang senang ibadah. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Kata ibad menunjuk pada kebiasaan ibadah. Wadkhuli jan. Nah, ketika kalimatnya wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Tampak langsung. Itu banyak ayatnya di Quran. Ya, Sayyidah Asiyah itu ya, yang pernah menemani Fir'aun sebelum meninggal kan berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon bangunkan bagiku istana di surga. Ditampakkan istananya, meninggal dalam keadaan tersenyum. Fir'aunnya komen, langsung dislike. Kata Fir'aun, ini perempuan mau disiksa kok senyum. Dia tak lihat apa yang ditampakkan dalam sakarat itu. Nah, ini jelas ya. Jadi ini bagian pertama, bagaimana menyiapkan bekal untuk pulang. Maksud saya kita mesti paham ini, jangan sampai ada satu berlalu tidak menjadi ibadah, rugi nanti. Jelas? Alhamdulillah. Oh iya, sebelum lanjut ke sini, kita hanya akan singkat kurang lebih 15-30 menit supaya yang bekerja mendapatkan porsinya. Sebelum lanjut, tolong dari sekarang, Ibu ya, Bu, Ibu tulis rencana ibadah apa saja. Punya keunggulan. Nabi begitu dulu. Tidak semua bisa kita kerjakan.
Tapi kita bisa berusaha sepanjang hidup konsisten memilih amalan-amalan unggulan, bawa sebagai kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Misal ada yang dengan tahajud, mungkin puasa belum, tapi tahajud iya, jaga itu jadi amal kebanggaan. Ada yang dengan Quran belum bisa paham tapi ngajinya ndak tinggal, minimal 1 hari 1 juz, sehari 1 juz, jaga supaya amal itu menjaga kita saat pulang. Harus punya amalan andalan. Apa amal yang diandalkan kalau pulang menghadap Allah? Jangan tanggung, yang lain sebagai tambahan, salah satu harus ada yang istimewa. Anak-anak ya Bu ya, Pak, di rumah itu siapkan amal-amalnya tuh. Nanti ada sahabat yang mencoba amalan sepanjang hidupnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah sholat berjamaah hari ini angkat tangan semua. Siapa yang sudah menengok orang sakit beliau angkat, yang lain sebagian tidak ada. Siapa yang sudah mengantar jenazah angkat tangan lagi. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah angkat tangan lagi. Siapa yang sudah berinfak angkat tangan lagi. Diambillah tangannya oleh Nabi, dikatakan ini adalah saudaraku, maka siapa yang menyakitinya dia telah menyakiti aku. Gak mudah. Kenapa Abu Bakar menyampaikan kalimat itu? Karena tanya pada Nabi ketika Nabi mengatakan awkamakala bahwa pintu surga itu adalah amal kita. Yang rajin puasa pintunya Ar-Rayyan, rajin tahajud bab tahajud, rajin sedekah bab sedekah. Nanti amal itu jadi pintu di surga, memanggil kita dengan nama kita langsung. Fulan bin Fulan di pintu Ar-Rayyan. Masuk, masuk. Fa'idha dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk, nutup pintunya. Yang nggak punya amalan itu nggak bisa masuk. Di pintu surga itu amal. Kuncinya la ilaha illallah. Ya, jadi kalau beramal baik tak punya kunci, nggak bisa masuk. Kita sudah dikasih kunci, baiknya Allah pada kita diberi kunci. Tinggal buka pintunya. Nah, Abu Bakar berkata begini, ya Nabi, ada nggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Aku berharap engkau menjadi bagian darinya, kata Nabi. Sejak hari itu dituliskan amal, rencana amal sehari apa saja. Yalah, saya tanya Bapak nih, nanti zuhur mau jamaah di mana? Oh, asar nanti mau sholat di mana? Makin tinggi iman, makin dipersiapkan. Ada yang baru selesai subuh sudah menyiapkan isya. Disiapkan. Bismillah, Ustadz, ada nggak amalan atau amalan kita supaya bisa ke tanah suci Mekah? Karena saya jujur rindu ingin ke sana. Ada. Satu, nabung. Karena ini amalan termasuk amalan campuran fisik dan harta. Amal itu dibagi 3. Amal fisik yang tidak pakai harta, amal harta, 3 amal fisik dan harta. Amal fisik seperti sholat. Sholat tidak melibatkan harta kecuali pakaian yang menutup aurat. Jadi tidak boleh ada orang masjid ke Nurul Huda ditarif misalnya sholat duhur 4.000, sholat maghrib 7.000. Nggak bisa. Sholat ya sholat. Ada amal kedua namanya amalan harta. Karena tidak semua orang bisa melakukannya, maka nilai pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik. Amal fisik sekali 10, berjamaah 27, di masjid kali 25. Infak dilakukan berapapun nilainya sepanjang ikhlas, paling minimal 700 kali lipat, paling minimal. Dapat dari mana? Quran surah kedua ayat berapa? 261. Bagaimana bunyinya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang terakhir kenapa saya lengkapi? Karena sering dipotong ayat ini sampai 700 saja. Padahal yang motong sampai sini yang suka hitung-hitungan. Kalau dihitung 700 dapatnya segitu. Yang tidak menghitung diberikan tak terhitung. Ada yang infak 1 juta, dihitung, oh 700, dikalikan langsung catat malaikat kali 700 dapat 700 juta. Ada yang infak 1000, tapi dia tak berhitung, yang penting Allah ridha, masukkan tanpa hitungan. Bisa saja Allah perintahkan kalikan 1 miliar pahala, bisa. Jadi kalau sudah beramal, tidak perlulah dihitung. Biarkan Allah
yang memberikan nilainya, cukup kita berusaha ikhlas mengamalkannya. Nah, ada pahala yang lebih besar yang ketiga, namanya apa? Ibadah yang menyatukan fisik dan harta. Seperti apa? Haji dan umrah. Karena itu haji sudah tidak ada bandingan pahalanya dengan amalan lain. Kenapa? Karena menyatukan dua ini. Karena itu laisa lahu al-jaza illa al-jannah. Enggak ada pahala yang setara bagi haji yang benar, berhasil, mabrur itu kecuali surga. Hajinya bukan makbul, hadisnya bukan berbunyi al-hajjul makbul, bukan, al-hajjul mabrur, haji yang merubah perilaku yang menunaikannya menjadi lebih baik setelah haji dan dijaga sampai meninggal. Makanya disebut oleh orang Arab Pak Haji, itu bukan gelar Bu Haji, bukan, karena ibadah tidak ada gelar. Kalau ibadah itu ada gelarnya, orang Islam paling banyak gelarnya. Bapak John SHI, SHI apa? Sholat haji infak. Ada gelarnya. Nah, kalimat itu pengingat bahwa Anda sudah haji, jangan lagi menukar pahala kebaikan dengan keburukan. Sudah ada jaminan surga kok ditinggalkan. Kenapa? Seringkali setelah haji ke bandara, nunggu pesawat belum tiba, mulai marah. Orang Arab bilang haji, dititipkan kalimat itu di lisan mereka. Maksudnya apa? Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi hilang kebaikan karena persoalan-persoalan kecil itu ujian. Jadi bukan gelar lah ya. Pak Anwar, tak mau tengok Haji Anwar, oh iya, nah itu ya, nah, itu bukan gelar. Untuk ke situ perlu ada ikhtiar, nabung supaya kelihatan oleh Allah, cari perhatian Allah. Ikhtiar dulu. Ikhtiar yang kedua, doa. Ikhtiar yang ketiga, bacakan ayat-ayat Quran dalam kesempatan sholat khusus seperti tahajud. Ayatnya tentang keinginan haji dan umrah. Contohnya di mana? Di Quran surah kedua. Di ayat berapa? Ayat 196 sampai dengan ayat 204. Itu sampai 203 lah. Ya, pas 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi sampai dengan 203 ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Saya pernah ijazahkan ayat itu pada seorang jamaah yang rajin ikut pengajian. Pertanyaannya persis seperti ini. Beliau itu seorang imam di musola biasa. Nah, kami biasanya saat musim-musim haji suka mengadakan manasik terbuka. Siapa aja boleh ikut. Sebentar ya. Walaupun belum tentu apa? Belum tentu berangkat. Jadi ketika kemudian datang ikut manasik, nangis Bu. Lihat miniatur Ka'bah itu seakan-akan berada di area itu. Kemudian yang lain sibuk seperti ini, merekam pakai handphone. Itu beliau tuh ikutin tawaf tuh bacaannya ini. Setelah itu kurang lebih 3 hari kemudian ada pengajian, orangnya nggak ada. Pekan depannya nggak ada lagi. Nah, setelah selesai musim haji, pengajian kami berlangsung karena saya tidak berangkat waktu itu. Datang, ikut pengajian. Saya tanya, antum kemana kemarin? Berapa kali absen? Afwan Ustadz, saya nggak sempat bilang, saya izin kemarin haji. Kok bisa? Saya bilang. Jadi waktu selesai manasik pulang, saya imami, saya terus baca surat yang Al-Baqarah itu. Tiba-tiba di belakang ada yang tanya, Ustadz kok bacanya itu terus, katanya. Ustadz sudah haji belum? Belum. Udah, ikut di tahun ini kita berangkat dengan saya pakai ONH Plus. Itu nyata. Tapi tidak menarik akhirat untuk dunia. Jadi jangan ditariknya baca ini supaya haji. Nah, sekarang kan banyak begitu, baca ini supaya ini. Tidak. Tugas kita itu cuma baca saja. Ya, tarik ke akhirat, biarkan Allah yang memimpin dan menjalani takdir kita bagi kita semua. Diperjalankan kita maksudnya ke situ. Ya. Jadi silakan itu diamalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah satu amalan yang mempermudah dan memperlancar saat menghafal Al-Quran dan amalan memperlancar rezeki? Baik, gampang. Ada. Apa itu amalannya? Pertama,
di Al-Quran surah yang ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang ingin rezekinya dimudahkan, ingin diberikan kemudahan dalam hidup, maka yang pertama dilakukan tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa rumusan takwanya? Amal solehnya tambah, sholatnya tambah, tambah dengan yang sunnah, rajin berinfak walaupun sedikit. Itu ciri orang takwa pertama. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, tambah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Terus rajin baca Quran. Kalau ingin lancar Quran tuh baca dulu, baca terus baca sampai nanti terbiasa membaca. Setelah itu dimudahkan untuk menghafalnya, karena membaca itu setengah menghafal. Ya, yang ketiga, cintai amalannya. Kalau ingin cepat hafal Quran, cintai Qurannya. Ini di pesantren kami itu ada yang masuk hafalan Qurannya baru juz amma, tapi dia gabung dengan orang-orang anak-anak yang sudah 30 juz sedang murojaah. Ada sebagian murojaah yang masih belum lancar. Anak ini bisa nyusul tiba-tiba 8 juz. Saya lihat kok sudah 9 juz. Salah satunya dia mencoba menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, sehingga Quran datang menemaninya. Ya, Ustadz semalam menyampaikan akan mencetak Al-Quran buat di Payakumbuh dan akan dikasih gratis buat yang membutuhkan. Saya dari pengurus LDS di kecamatan banyak butuh. Ibu salah dengar. Mungkin mic yang di dalam keluar suaranya tertangkap sebagian. Yang pertama, saya tidak membuat dan mencetak karena saya tak punya mesin cetak. Dan saya juga tidak dalam kapasitas membuat Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah sudah ada. Ya, yang dicetaknya mushaf. Yang kami sampaikan buku paket hafalan untuk memudahkan insya Allah berikhtiar menghafal Al-Quran. Itu ada 3. Satu teorinya namanya at-taisir, kedua murojaahnya, didesain itu dibuatnya mushaf, kemudian cara menghafalnya, ada angkanya, ada nomornya, ada pertanda halaman dan juz. Jadi diharapkan yang menghafal itu bisa terbayang mushafnya saat ngimami, seakan-akan mushaf di depannya. Metode ini kalau dulu klasik di tempat kami di Libya itu ada Asmariyah, itu pakai lauh, pakai papan ditulis begini. Ya, anak-anak kami yang belajar di sana itu menghafal Qurannya sama dengan tulisan, Pak. Jadi apa yang dihafal sama dengan yang ditulis. Nah, itu dipindahkan ke dalam bentuk buku karena nyari papan tidak mudah. Buku bisa dicetak. Nah, itulah yang sedang insya Allah kita siapkan. Ini kami sedang menyiapkan. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau sudah terlihat tempatnya sudah baik, nanti kita akan adakan satu pengajian khusus metode menghafal Quran dan menjadi ahli Quran. Kita mulai dengan 5.000 orang. Jadi kalau ibu tadi minta, ikut aja nanti programnya, bahwa bukunya dibagikan gratis karena nggak boleh beli. Kami cetak untuk diwakafkan. Nah, jadi nggak boleh, bapak ibu nggak bisa beli karena nggak dijual. Ya, nanti dapatkan, silahkan nanti dibagikan, nanti dibimbing. Ada guru-guru yang membimbing karena Quran nggak bisa sendiri, ada pembimbingnya. Ya, kita punya 5 menit lagi. Semoga Ustadz diberkahi umur yang panjang. Semoga Anda diberikan yang lebih baik dari apa yang Anda doakan. Anak saya tahun ini berangkat ke Mesir, masih kekurangan dana. Mohon maaf sama Ustadz bermurah hati untuk penggalangan dana. Tidak perlu penggalangan dana. Ya, yang perlu itu apa? Gini, biasakan sebelum berangkat jangan memaksakan diri. Disiapkan dulu supaya siap. Disiapkan supaya apa? Siap. Apa program ke Mesir? Ada 2. Yang pertama program beasiswa full utuh. Ada 2 cara. Satu melalui Kemenag, nanti diseleksi, ikut seleksi itu.
Kalau tidak masuk lewat Kemenag, nanti ada jalur-jalur tertentu lewat keulamaan. Ulama-ulama itu diberikan kuota-kuota, jatah-jatah. Biasanya diinformasikan masuk ke sana. Yang kedua itu ada jalur mandiri namanya. Mandiri itu yang punya biaya, maka berangkat dengan mengumpulkan biaya. Nah, sebelum berangkat, coba dicek dulu di sana itu biayanya apa saja, apa yang dilakukan. Cari orang-orang yang betul, karena agen juga banyak. Agen-agen tuh banyak. Saya sering marah-marahi itu. Minta-minta uang banyak-banyak, kadang-kadang dipakai di sana itu bukan untuk kebutuhan siswanya. Nah, di sini juga jangan ada yang begitu tuh. Kalau memang mau bantu, diberitahu ini nanti akan begini, biayanya seperti ini. Tinggal sementara, kalau sudah diterima di Azhar, baru dapat kemudian ya bantuan dari pihak Al-Azharnya. Ini penting saya sampaikan supaya dipahami. Sebelum saya berangkat ke sini, ada masuk ke sekretariat. Informasi apa? Ada orang nawarkan ke Libya. Disampaikan si fulan diminta uang 35 juta, biaya ini, biaya itu. Tidak ada. Kesana itu gratis, tiketnya disediakan. Jadi bohong kalau ada orang minta biaya-biaya begitu itu. Ya, beritahu saya itu, saya telepon polisi itu. Ya, nah, coba dicek ini yang tanya nanti staf tolong di itu ya, tolong di yang nanya tadi tolong ke staf saya tadi disampaikan. Saya mau cek dulu itu siapa, di mana, seperti apa. Nah, nanti kita coba kontak yang di Mesirnya. Kami terhubung dengan Mesir, terhubung. Protokol Al-Azhar itu diantaranya itu adalah juga sudah ada kerjasama dengan kami, sahabat kami juga, ya. Dan dalam waktu dekat nanti ada kunjungan dari Al-Azhar, kami pun ke sana bertemu Syekh Al-Azhar insyaallah. Ustadz, kalau kita bangunnya di waktu syuruk, bukan kita, mungkin Anda terlambat bangun. Apakah boleh langsung melaksanakan sholat subuh atau harus tunggu waktu syuruk berlalu? So, orang yang bangun tidur terlewat waktu, maka waktu sholatnya saat bangunnya langsung tunaikan. Karena itu dalam keadaan khusus tidak berlaku hukum umum. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Karena kondisinya darurat, hukum khusus berlaku. Ditakhsis namanya, dikhususkan oleh satu hukum yang tidak berlaku umum. Tunggu waktu, datang ajal, meninggal belum sholat, ya. Nah, jadi begitu bangun saat itu tunaikan. Kalau wanita sholat subuhnya di rumah, apakah suruh bacaannya tidak disaksikan oleh malaikat? Disaksikan insyaallah, Bu. Disaksikan, karena yang dimaksud di situ seluruh waktu subuh dikerjakan dimanapun. Yang di masjid itu tentang keutamaan, tentang fadilah. Anda tunaikan di masjid, disaksikan. Ditunaikan di pinggir pantai sedang tugas, disaksikan. Ditunaikan di gunung, disaksikan. Cuma malaikat yang menyaksikan goib, Bu, nggak tampak. Kalau tampak, ibu bisa nggak jadi sholat. Siapa nih? Malaikat. Malaikat siapa? Israel. Oh, insyaallah disaksikan. Yang singkat-singkat nih enak. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fulana, ya. Mu'allaf, alhamdulillah, semoga Allah jaga. Ya, ini ada mu'allaf kemudian menyampaikan, setelah masuk Islam keluarga merenggang dan membuat bapak saya syok, sakit dan meninggal. Ingin saya tanyakan, apakah saya termasuk anak durhaka? Karena waktu bapak saya meninggal saya tidak sempat minta maaf dan melihat untuk terakhir kalinya karena saya tidak tahu. Yang tidak tahu itu tidak dihukumi, Bu, karena dikerjakan atau mendapati dalam keadaan tidak menyadarinya. Sesuatu yang tidak diketahui, bahkan mengerjakan sesuatu karena tidak tahu, itu tidak dihukumi, hukum tidak berlaku. Ma'dzur anhu, dimaafkan. Hal yang demikian, saya tidak tahu teman saya sakit, jadi saya nggak bisa nengok, ya kan? Nah, dimaafkan. Allah saja memaafkan, Anda jangan marah. Kemana kemarin saya sakit kamu nggak nengok? Saya tidak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Nah, ini orang aneh. Allah saja maafkan, kenapa Anda marah? Yang tidak tahu itu tidak diberi hukum. Apakah saya boleh mengirim doa Al-Fatihah untuk bapak saya yang berbeda agama dengan saya? Bu, mohon dimaafkan saya bahwa
doa-doa yang dari Al-Quran yang baik kalau sudah meninggal bisa dikirimkan kalau yang kita tuju itu seorang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, kita berharaplah kepada Allah yang baik-baik saja, ya. Tapi kalau doa-doa khusus itu tujuannya kepada yang beriman. Apakah itu kemudian mengurangi kebaikan sebagai seorang anak? Tidak, karena baik saya pun ya Bu, saya, ayah saya, ibu saya, kalau sudah ke akhirat kita dihisab masing-masing. Saya ulangi, kita dihisab apa? Masing-masing. Ketika anak Nabi Nuh alaihissalam kemudian tidak mau ikut bapaknya, beliau berdoa, ya Allah innahu min ahli, dia itu keluargaku. Allah jawab langsung, ya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, yang dikerjakan itu tidak soleh, nanti dihisapnya masing-masing. Maka dari itu bermohon saja kebaikan-kebaikan, seperti Nabi pun pernah memohon untuk, ya, Abu Talib misalnya, itu kan pernah bermohon untuk siapa lagi, ya, Nabi Ibrahim pernah bermohon baik untuk ayahnya, walaupun diluruskan kalau sudah meninggal beda keyakinan, maka doa-doa yang biasa bagi orang Islam itu tidak digunakan bagi yang belum beriman. Tugas ibu sekarang yakin sama Allah, tingkatkan saja amal soleh, jaga istiqomah keislamannya sampai meninggal. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk semuanya, ya. Baik, terakhir ini nanti yang belum terbacakan saya akan bawa di tengah jalan, nanti kita akan baca. Kalau ada rekam nanti kita rekamkan, kalau nggak sempat direkam nanti insya Allah kalau yang tertentu yang perlu diatensi saya minta staf saya mencatat, ya. Ustadz, saya memiliki kecemasan yang tinggi, anxiety, terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bahkan saya divonis dokter dengan anxiety. Pertanyaan saya, Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan ketika saya dilanda kecemasan? Cemas itu lawannya tenang. Cari amalan-amalan yang membuat tenang. 1, baca Quran. Terapi yang paling bagus buat anxiety itu baca Quran. Itu 1. Yang kedua, kuatkan lagi keimanan, khususnya iman yang ke-6, ya, qada dan qadar. Yang ketiga, pakai logikanya, untuk apa cemas pada yang belum terjadi? Tugas kita menjalani yang sedang terjadi, tidak harus memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Rencanakan yang belum terjadi, tapi nggak usah dipikirkan, karena tugas kita menjalani yang sekarang, bukan menuntut yang besok, ya. 3, sholat, tingkatkan sholat. Kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti ada latihan-latihan untuk memberikan kedamaian kepada jiwa. Itu 2 amalan, 1 sholat, yang kedua Al-Quran. Saya sampaikan ini karena saya memberikan terapi yang sama kepada pertanyaan-pertanyaan serupa. Hasilnya 100% sampai hari ini, alhamdulillah. Pemimpin adalah wali Allah. Ya Allah, jadikanlah Ustadz Adi Hidayat wali kota Payakumbuh. Terima kasih, tapi saya tidak berminat, ya. Terima kasih doanya, tapi saya tidak berminat. Biarkan saya jadi ulama saja, ya, kalau ke Payakumbuh. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, ya Allahu a'lam. Informasi 1 bagi yang tanya-tanya beasiswa ke luar negeri, insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka kuota tambahan. Yang pertama, ada yang mau ke Libya, ke Tripoli. Nah, itu dekat dengan Mesir. Saya dulu di Tripoli ngambil tafsirnya dari Syekh Tantawi di Mesir, salah satunya. Jadi nanti kalau mau kok daftar dan gratis. Nanti kalau ada yang bilang-bilang bayar atau apa ya, nah itu ndak ada, itu pasti bukan dari kami. Dari kami itu beasiswanya ndak ada yang bayar. Tiket disediakan, tak bisa bikin paspor kami bantu buatkan. Terjemahan insya Allah kami bantu, sampai berangkat, sampai tiba di sana, sampai pulang, beasiswanya sampai S3, ya, S1, S2, S3. Kalau sampai S4 nanti kerupuknya 2, ya. Beasiswa sampai S3 ada kesempatan untuk haji. Nah, beasiswa ini syaratnya sederhana, cuma 2, boleh laki-laki, boleh perempuan. Perempuan bisa ikut. Yang pertama, bisa lancar bahasa Arab. Kalau belum lancar, nanti boleh ada program ikut kelas bahasa.
tapi nanti durasinya agak lama, 1 sampai 3 tahun tergantung kemajuan, tapi gratis, tetap gratis ya. Yang kedua, diutamakan hafal Quran 30 juz ya. Kalau hafal Quran 30 juz langsung sampaikan, nanti insya Allah kita ACC, kita bantu ya. Kalau belum hafal bagaimana? Nah, cobalah 20 juz. Kalau belum 20 gimana? Cobalah 10 juz. Kalau tidak hafal 10 juz, cobalah dulu 1 juz, tidak apa-apa menghafal. Kalau belum hafal 1 juz, tawakal sajalah ya, coba berusaha hafalkan dulu ya. Kemudian nanti saya akan ke Mesir, minta dari Mesir ke sini. Nanti ada juga daurah khutbah wal a'immah, waktunya 3 bulan. Nanti diinformasikan. Di mana infonya? Tidak usah datang ke Bekasi, jauh. Lihat di web kami quantumakhir.com, lihat keterangannya, lihat syaratnya. Nanti kalau memenuhi ditelepon, ditanya, masuk ya. Lihat informasi yang baik-baik di sana. Kemudian ada yang kemana lagi? Nanti kita akan informasikan. Nih, ada yang PDM, ada nggak di sini PDM? Ya, nah ini ada PDM nih, pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada jalurnya Majelis Tabligh, diinfokan ya. Tolong dicari. Jalur Majelis Tabligh itu khusus mencetak ulama. Nah, saya nih pengen orang Payakumbuh nih pulang nanti banyak buya, banyak ulama sini. Tolong difasilitasi PDM ya. Itu ada kuota langsung diberikan lewat situ, gratis semua, dibimbing sampai pulang lagi jadi ulama. Nanti ada yang di Jamiah Islamiyah di Madinah, ada yang di Ummul Qura, ada yang di Tripoli, ada yang di Al-Azhar, macam-macam tergantung kebutuhannya. Jadi jangan semua pengen ke Madinah, semua pengen ke Mekah, semua pengen ke Al-Azhar. Kebutuhan di kampung itu apa pemahamannya? Cari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau ingin dapatkan yang hadis, ke Madinah. Kalau yang kebutuhan Quran, hafalan dan pendalaman, ke Mekah. Kalau ingin fikih keilmuan, silahkan ke Mesir. Kalau ingin penguatan kebahasaan, penguatan bidang dakwah, silahkan ke kuliah dakwah. Kalau ingin jadi ahli Quran sampai tulisan-tulisannya, silahkan ke Asmaria. Kalau ingin tahu paham semuanya, kuliah satu kampus, lalu jalan musim panas, belajar supaya pulang. Nah, itu yang saya lakukan dulu, ngambil sanad Quran dari Syekh Tantawi, fikih dari Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, ada sanad sampai tarikh dari siapa, sejarah ya, sampai usul fikih dari siapa, hadis dari siapa. Nah, nanti bolehlah difasilitasi itu ya, insyaallah. Saya kira itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Nanti kita akan catat ini ya. Nah, siapa yang datang dari jauh? Dari jauh, dari mana? Pariaman. Pariaman berapa jam ke sini? Lintau situ. Lebih jauh lagi. Yang lebih jauh dari Lintau. Dari Padang. Ya, Masya Allah. Semoga dicatat jadi pahala dan kebaikan yang luas ya. Pak Surya, tolong berikan Pak Surya bapak belakang. Nah, ganti transportnya ya. Amin. Insya Allah. Nanti ikut program ya, ikut program. Kami sedang lihat-lihat tempat. Insya Allah bulan-bulan ke depan kalau sudah ada, bukunya sudah ada. Tinggal nanti tempat mau disiapkan dulu. Nanti kalau sudah ada diinformasikan, boleh yang tua, yang muda, yang anak-anak kecil boleh ikut ya. Baik, ibu yang dari jauh mana? Yang paling jauh dari Payakumbuh ya, di sini itu ya. Dah, mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini subuh menjelang, kita akan ada juga pekerjaan, 7:30 jam 8 masuk. Kita akhiri saja dengan kifaratul majlis dan doa yang umum kita bacakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, ini yang hafal 30 juz, yang mau kuliah, mau sekolah, mana? Angkat tangan. Hafal 30 juz dan mau sekolah, mau kuliah. Boleh laki-laki, boleh perempuan.
Ada nggak di sini yang subuh di sini? Berdiri, 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 berdiri. Satu. Perempuan. Nanti Pak Surya catat saja ya. Nanti dengan Pak Surya ini ya. Nah ini beliau. Nanti lewat DKM ya. PDM dicatat. Nanti namanya dicatat. Nanti saya tes via Zoom. Kalau lulus, nanti bisa berangkat tahun ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.